Saham adalah salah satu investasi terbaik yang bisa memberikan return investasi yang tinggi dibandingkan dengan investasi yang lain di pasar modal. Tapi mengapa masih ada investor atau trader yang mengalami kerugian di dunia saham? Hal ini karena mereka tidak tahu bagaimana cara memilih emiten yang sedang uptrend. Mereka tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai saham. Mereka juga tidak memiliki sistem atau indikator yang bisa membantu menunjukkan entry point yang tepat dan exit point yang tepat. Sehingga mereka hanya ikut-ikutan membeli saham tanpa mengetahui kondisi pasar yang sedang bullish atau bearish. Akibatnya, mereka terjebak membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi atau terlalu mahal. Atau mereka terjebak membeli saham-saham yang trennya sedang turun. Ada juga kebiasaan yang tidak mau cut loss saham yang sedang turun, tetap memegang saham yang sedang jatuh, di hold terus entah sampai kapan. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah indikator yang luar biasa yang bisa membantu memudahkan Anda mendapatkan profit yang optimal dari dunia saham. Selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Hari ini Senin tanggal 28 Juni 2021 masih bersama saya, Ayu. Saya akan mereview beberapa emiten dan IHSG tentunya dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang selalu setia menonton video-video dari kami, dan saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana dulu, saksikan setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, hari ini Senin tanggal 28 Juni 2021, waktunya saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG tentunya dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Nah, seperti namanya Gaptek, indikator ini membantu memudahkan Bapak Ibu yang merasa gaptek namun ingin memanfaatkan kesempatan yang begitu luas, begitu terbuka lebar di dunia saham dan ingin sukses dari dunia saham. Tentunya video ini bukan berisi ajakan untuk beli atau jual. Jadi, disclaimer on ya Bapak Ibu. Video ini hanya mereview emiten-emiten saham menurut indikator saham lokal kami. Saya mohon Bapak Ibu buka dulu hatinya, tenangkan dulu psikologisnya, buka dulu pikirannya supaya Bapak Ibu bisa menerima ilmu-ilmu dari kami. Bapak Ibu boleh nyontek-nyontek dulu, boleh icip-icip dulu indikator kami yang selalu kami review 2 kali dalam 1 minggu. Oke, kita lihat bagaimana IHSG hari ini. Di sini IHSG dengan nama Composite. Bapak Ibu bisa lihat pada grafik harian, candle masih berada di persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Candlenya masih berada di area persen band kuning. Meskipun di sini sudah muncul panah turun dan pada bagian bawah ATR Risto juga berwarna hitam merah, namun candlenya masih belum menembus di bawah persen band kuning Bapak Ibu. Jadi trennya masih kita anggap uptrend ya, dan dia saat ini ada di persimpangan atau harga murah. Kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan IHSG masih uptrend. Di sini ada panah hijau, panah biru, persen band kuning, directionnya juga masih mengarah ke atas. Candlenya juga masih bermain di atas persen band kuning. Meskipun pada bagian bawah ATR Risto-nya berwarna hitam merah, namun untuk grafik mingguan masih uptrend. Kita lihat bagaimana dengan bulanan.
Pada grafik bulanan, IHSG masih berada di persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat candlenya berada di area persen band kuning ya. Dia masih berada di atas persen band kuning, belum menembus atau belum closing di bawah persen band kuning, sehingga untuk trennya masih kita anggap uptrend. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada panah hijau, panah biru. Pada bagian bawah ATR Listo-nya juga masih berwarna hijau. Oke, sudah selesai saya mereview IHSG. Selanjutnya kita ke PNBS. Untuk PNBS pada grafik harian trennya masih uptrend Bapak Ibu. Di sini ada panah hijau, panah biru. Lalu pada bagian bawah ATR Listo-nya juga masih berwarna hijau. Nah, pada video sebelumnya tanggal 24 Juni 2021 saya mereview bahwa PNBS ini berpotensi untuk naik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat candlenya naik ya, meskipun dia koreksi turun tapi tidak masalah Bapak Ibu karena dia masih berada di atas persen band kuning. Next, bagaimana untuk grafik mingguan? Untuk grafik mingguan PNBS juga masih uptrend, masih bagus untuk Bapak Ibu koleksi. Di sini ada panah hijau, panah biru, lalu direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah ATR Listo juga masih berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan PNBS juga sama Bapak Ibu. Dia masih uptrend ya. Di sini ada panah hijau, panah biru, candlenya juga sudah tembus di atas persen band kuning. Pada bagian bawah ATR Listo juga berwarna hijau. Jadi untuk jangka panjang PNBS ini masih bagus untuk Bapak Ibu koleksi. Oke, sudah selesai saya mereview PNBS. Selanjutnya kita ke ABA. Untuk ABA pada grafik harian dia sideways Bapak Ibu. Dia berada di persimpangan persen band kuning, di mana persimpangan ini adalah harga murah. Nah, apabila Bapak Ibu open posisi di persimpangan ini, lalu marketnya naik ke atas, maka Bapak Ibu mendapatkan harga yang rendah. Tapi bisa juga ketika kita entry di persimpangan, harganya turun dan closing di bawah persen band kuning Bapak Ibu. Hal itu menandakan downtrend, sehingga kami sarankan Bapak Ibu melakukan cut loss supaya kerugiannya terukur. Nah, selanjutnya kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, ABA masih uptrend. Di sini ada panah hijau, panah biru, direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah ATR Listo juga masih berwarna hijau. Memang candlenya sempat koreksi turun Bapak Ibu ke hula MA, tapi selama candle masih berada di atas persen band kuning, maka masih aman Bapak Ibu. Kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan ABA trennya masih uptrend ya. Di sini ada panah hijau, panah biru. Lalu candlenya juga sudah closing di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga mengarah ke atas. Pada bagian bawah ATR Listo-nya juga masih berwarna hijau. Jadi untuk jangka panjang ABA bagus untuk dikoleksi. Oke, sudah selesai saya mereview ABA. Selanjutnya kita ke GGRM. Nah, untuk GGRM atau gudang garam, pada video sebelumnya tanggal 24 Juni 2021, saya mereview bahwa GGRM ini trennya masih uptrend Bapak Ibu. Dan hingga saat ini tanggal 28 Juni, trennya masih sama, masih uptrend. Di sini Bapak Ibu bisa lihat muncul panah hijau, panah biru, lalu direction persen band kuning juga masih mengarah ke atas, dan candlenya juga sudah closing di atas persen band kuning sejak tanggal 16 Juni yang lalu. Pada bagian bawah ATR Listo juga masih berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik mingguan.
Untuk grafik mingguan GGRM trennya uptrend ya. Di sini 3 ini sudah menyatakan sinyal naik, sudah muncul panah hijau, panah biru, lalu ATR Risto pada bagian bawah juga berwarna hijau. Memang candlenya belum menembus persen band kuning. Bagi Bapak Ibu yang mau curi start duluan sudah boleh. Kita lihat untuk grafik bulanan. Oke, untuk grafik bulanan GGRM masih turun. Di sini ada panah merah, panah turun. Lalu candlenya juga berada di bawah persen band kuning. Pada bagian bawah ATR Risto juga berwarna hitam. Tapi Bapak Ibu lihat di sini sudah muncul candle bullish. Nah, ini merupakan salah satu sinyal bahwa untuk GGRM ada potensi untuk naik, Bapak Ibu. Sudah selesai saya mereview GGRM. Selanjutnya kita ke AGI. Untuk AGI pada grafik mingguan trennya uptrend ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah closing di atas persen band kuning dan direction persen band kuning juga mulai mendongak ke atas. Pada bagian bawah ATR Risto juga masih berwarna hijau. Nah, kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan AGI uptrend. Nah, di sini ada panah hijau, panah biru, candlenya juga berada di atas persen band kuning, direction persen band kuning juga masih mengarah ke atas. Pada bagian bawah ATR Risto juga masih berwarna hijau. Next kita lihat untuk bulanan. Untuk grafik bulanan AGI trennya uptrend ya Bapak Ibu. Di sini muncul panah hijau, panah biru, candlenya berada di atas persen band kuning, direction persen band kuning juga mengarah ke atas. Pada bagian bawah ATR Risto juga masih berwarna hijau. Jadi untuk AGI semua time frame-nya uptrend, bagus untuk dikoleksi jangka panjang. Oke, sudah selesai saya mereview AGI Bapak Ibu. Sekali lagi apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar, atau bagi Bapak Ibu yang ingin request emitennya dibahas di video selanjutnya bisa request di kolom komentar, atau Bapak Ibu bisa juga berdiskusi langsung bersama dengan Pak Leo dan juga saya dengan join di grup Telegram saham lokal kami di link t.me/saham lokal GBP. Joinnya gratis Bapak Ibu. Ini merupakan grup Telegram kami. Nanti Bapak Ibu boleh menanyakan emiten yang Bapak Ibu gunakan dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan setiap paginya Pak Leo akan memposting emiten-emiten apa saja sih yang berpotensi uptrend sehingga Bapak Ibu bisa nyontek-nyontek dan bisa icip-icip dulu indikator kami. Nah Bapak Ibu, minggu depan kami mengadakan kelas online dengan tema maksimal profit di saham lokal tanpa ribet, di mana untuk jadwalnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 mulai pukul 10 pagi sampai 12 siang melalui Zoom dan registrasinya gratis Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan mendaftar ke admin kami dengan format daftar kelas online saham, spasi nama, spasi nomor HP. Ini terbatas ya kuotanya Bapak Ibu, hanya untuk 100 orang saja. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan yang ada ya. Kami tunggu di kelas online minggu depan. Oke, sudah selesai saya mereview AGI. Selanjutnya kita ke Baja. Untuk Baja, pada grafik harian trennya naik Bapak Ibu. Jumat lalu candlenya sudah closing di atas persen band kuning, lalu sudah muncul panah hijau, panah biru. Meskipun pada bagian bawah ATR Risto-nya berwarna hitam merah, namun Bapak Ibu bisa lihat bahwa candlenya masih bermain di atas persen band kuning, belum closing di bawah persen band kuning. Jadi untuk Baja trennya masih uptrend.
Kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, baja trennya masih uptrend, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, di sini muncul panah hijau, panah biru, direction persen kuning juga masih mengarah ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, baja juga masih uptrend. Nah, di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah closing di atas persen band kuning. Saat ini candlenya berada di atas persen band kuning. Pada bagian bawah, AT Aristo juga berwarna hijau. Oke, sudah selesai saya mereview baja. Selanjutnya kita ke NIKL. Nah, untuk NIKL pada grafik harian trennya uptrend. Di sini Bapak Ibu bisa lihat muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah AT Aristo juga berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ketika candlenya sudah menembus persen band kuning, lalu dia koreksi turun, tidak masalah Bapak Ibu, selama koreksinya tidak menembus ke bawah persen band kuning ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk NIKL grafik hariannya sempat koreksi turun sampai di persimpangan atau harga murah. Namun karena direction persen band kuningnya masih mengarah ke atas, jadi dia masih ada potensi untuk naik. Dan ternyata betul Bapak Ibu, NIKL naik lagi candlenya ke atas hingga saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau masuk, apakah masih boleh? Boleh Bapak Ibu, sebab di sini untuk candlenya dia masih berada di luar pita Bollinger Band, sehingga masih ada kekuatan untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, NIKL trennya juga uptrend. Di sini muncul panah hijau, panah biru, candlenya juga sudah closing di atas persen band kuning. Pada bagian bawah, AT Aristo juga berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan NIKL 3 ini sudah menyatakan uptrend. Di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu pada bagian bawah AT Aristo juga berwarna hijau. Nah, sudah ada tanda-tanda akan uptrend ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau curi start duluan untuk NIKL, boleh silahkan Bapak Ibu. Oke, sudah selesai saya mereview NIKL. Selanjutnya kita ke BBCA. Untuk BBCA, grafik hariannya downtrend ya Bapak Ibu. Di sini muncul panah merah, panah turun, dan candlenya juga sudah closing di bawah persen band kuning. Lalu pada bagian bawah AT Aristo juga berwarna hitam merah. Lalu kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan BBCA juga downtrend. Di sini muncul panah merah, panah turun, lalu candlenya juga sudah closing di bawah persen band kuning. Pada bagian bawah AT Aristo juga berwarna hitam merah. Nah, kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan BBCA masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat bahwa candlenya masih berada di atas persen band kuning. Di sini ada panah hijau, panah biru, direction persen band kuning juga masih mengarah ke atas. Pada bagian bawah AT Aristo-nya mulai berwarna hitam merah. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau masuk ke BBCA, lebih baik kami sarankan jangan masuk dulu, sebab pada grafik harian dan juga grafik mingguan trennya sudah downtrend. Hanya grafik bulanan saja yang masih uptrend Bapak Ibu. Jadi lebih amannya, lebih baik Bapak Ibu mencari peluang di emiten yang lain. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview BBCA. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin request emitennya dibahas, bisa request melalui kolom komentar
Atau Bapak Ibu bisa juga join di grup Telegram kami di link t.me/saham lokal GBP. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya terkait emiten yang Bapak Ibu gunakan dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Sekali lagi, video ini bukan merupakan ajakan untuk melakukan beli atau jual. Jadi, disclaimer on ya Bapak Ibu. Video ini hanya mereview menurut indikator saham lokal kami. Nah, di sini kami menggunakan sistem mekanikal, di mana sistem mekanikal itu adalah sistem yang baku yang harus mengikuti aturan 100%. Langkah demi langkah sudah jelas dan segala sesuatu sudah terukur Bapak Ibu. Dan pada sistem mekanikal ini ada cut loss. Tentu silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan gaya trading Bapak Ibu masing-masing. Jika Bapak Ibu menggunakan sistem value investing, maka bisa di hold untuk jangka yang lebih panjang. Nah, sudah selesai saya mereview BPCA, selanjutnya kita ke BRIS. Untuk BRIS, pada grafik hariannya uptrend ya Bapak Ibu ya. Di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah menembus persen band kuning. Pada bagian bawah ATR Listo juga berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, BRIS juga uptrend. Sebelumnya memang Bapak Ibu bisa lihat candlenya koreksi turun hingga ke persimpangan atau persen band kuning ini ya Bapak Ibu, di mana persimpangan ini adalah harga murah. Nah, karena direction persen band kuningnya ini masih mendongak ke atas, sehingga untuk BRIS masih ada kekuatan naik lagi Bapak Ibu, dan ternyata dia mantul lagi ya ke atas. Pada bagian bawah ATR Listo juga berwarna hijau. Jadi untuk grafik mingguan, BRIS trennya masih uptrend. Nah, untuk grafik bulanan, BRIS trennya juga masih uptrend Bapak Ibu. Di sini ada panah hijau, panah biru, lalu pada bagian bawah ATR Listo juga berwarna hijau. Jadi untuk jangka panjang, BRIS masih bagus untuk Bapak Ibu koleksi karena grafik harian, mingguan, dan juga bulanan semuanya menyatakan uptrend. Oke, sudah selesai saya mereview BRIS. Selanjutnya kita ke MDKA. Untuk MDKA grafik hariannya masih uptrend Bapak Ibu. Di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah ATR Listo juga masih berwarna hijau. Nah Bapak Ibu bisa melihat, jika Bapak Ibu memiliki indikator saham lokal Gaptek ini, tentu Bapak Ibu bisa tahu bahwa trennya sudah uptrend sejak di candle hijau ini Bapak Ibu. Tanggal 29 bulan 4 tahun 2021. Meskipun sempat koreksi turun untuk MDKA, dia turun hingga ke persen band kuning, tapi selama candlenya belum menembus di bawah persen band kuning, maka trennya masih kita anggap uptrend Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu bisa lihat candlenya naik kembali dan semakin tinggi Bapak Ibu harganya hingga saat ini. Nah, saat ini untuk MDKA memang sedang koreksi ya, dia berada di Hull MA, tapi tidak masalah karena direction persen band kuningnya masih mendongak ke atas, maka masih ada potensi untuk naik kembali Bapak Ibu. Kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, MDKA juga masih uptrend. Di sini muncul panah hijau, panah biru, direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah ATR Listo juga masih berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu bisa lihat MDKA sempat koreksi ya, tapi tidak perlu cemas selama koreksinya itu tidak menembus atau tidak closing di bawah persen band kuning, maka masih bisa berpotensi untuk naik lagi Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu bisa lihat dia koreksi lalu naik lagi, koreksi lagi dan naik lagi hingga saat ini. Nah, lalu kita lihat bagaimana untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan,
MDKA juga masih uptrend ya. Di sini direction persen band kuning masih mendongak ke atas, ATR Risto juga masih berwarna hijau. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke emiten MDKA bisa di hold untuk jangka panjang Bapak Ibu, karena semua time frame-nya masih menyatakan uptrend. Oke, sudah selesai. Saya mereview beberapa emiten hari ini dan juga IHSG tentunya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Leo dan juga saya, Bapak Ibu bisa join ke grup Telegram kami. Joinnya gratis di link t.me/saham lokal GBP. Nah, nanti pada grup Telegram ini Bapak Ibu boleh menanyakan emiten yang Bapak Ibu gunakan dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Lalu di sini saya ada info bahwa nanti pada hari Sabtu 3 Juli 2021 pada pukul 10 pagi hingga 12 pagi kami mengadakan kelas online Bapak Ibu dengan tema maksimal profit di saham lokal tanpa ribet yang akan dibawakan langsung oleh Pak Leo. Nah, kuotanya hanya untuk 100 peserta saja Bapak Ibu dan registrasinya gratis loh. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan mendaftar ke admin kami dengan format daftar kelas online saham, spasi nama, spasi nomor HP ke nomor admin yang sudah ada. Kami tunggu ya Bapak Ibu sampai ketemu di kelas online minggu depan. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa video ini bermanfaat, boleh di like dan juga boleh di share ke keluarga maupun teman Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu tertarik dengan indikator kami dan ingin memiliki indikator ini di laptop Bapak Ibu masing-masing supaya Bapak Ibu bisa melakukan scanning semua emiten setiap hari, setiap pagi, maka Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com. Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu paket, pilih paket indikator saham. Nah, untuk indikator kami ini harga normalnya 6 juta rupiah saja Bapak Ibu. Namun saat ini kami ada promo diskon 50% sehingga Bapak Ibu cukup membayar 3 juta rupiah saja. Nanti akan kami instalkan aplikasi AMI Broker di laptop Bapak Ibu, akan kami settingkan indikatornya dan Bapak Ibu juga akan kami latih, kami training, kami ajari bagaimana cara menggunakan indikator ini. Nah, Bapak Ibu bisa juga follow Instagram kami di @gaptekprofit. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview beberapa emiten dan juga IHSG tentunya hari ini Senin tanggal 28 Juni 2021. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG tentunya dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu boleh nyontek-nyontek dulu, boleh icip-icip dulu indikator kami. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan profit dari indikator ini, kami tunggu komentarnya di kolom komentar. Karena dengan komentar Bapak Ibu, kami menjadi lebih semangat membuat video-video review setiap minggunya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu tradingnya Bapak Ibu. Salam Gaptek Profit.